Tidak ada wanita manapun di dunia yang mau jadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun kenyataan itulah yang harus dihadapi seorang ibu rumah tangga sekaligus selebgram asal Bogor, Jawa Barat. Selama 5 tahun ia mendapat perlakuan pahit karena sudah dianiaya suaminya. Waktu itu, gue pernah duduk satu sel sama orang yang mukulin istrinya sampai keguguran. Tapi pas di luar, dia dikenal rajin ngaji, tokoh agama, dan paling sopan di kampungnya. Ini yang gue mau buka sekarang, karena kejahatan itu kadang gak jauh, tapi justru tinggal serumah dengan kalian. Sebelumnya perkenalkan, nama gue Baron, dan gue mantan kriminal yang baru bebas 3 bulan ini dari belik jeruji besi itu. Dan kali ini gue kembali, bukan buat mengajarkan kejahatan ataupun glorifikasi kejahatan, namun buat bantu kalian, buat bantu masyarakat, biar gak jadi korban dari tindakan kriminal yang makin meresahkan belakangan ini. Dan kali ini gue mau bahas masalah tindakan kriminal kekerasan dalam rumah tangga, karena modus kriminal ini paling sering terjadi, namun paling sering juga tidak mendapatkan hukuman dari negara karena korban terlalu takut dengan stigma negatif yang timbul di masyarakat. Gua mohon disimak sampai habis. Kalau lo peduli sama keselamatan diri dan orang yang lo cintai, lo ada di channel yang tepat. KDRT itu nggak selalu fisik. Banyak orang kira KDRT itu cuma tonjokan, pukulan, padahal KDRT itu bisa verbal, finansial, psikologi, bahkan seksual. Contohnya, suami ngatur uang istri sampai nggak bisa beli apa-apa, itu termasuk KDRT. Istri ngancem anak biar nurut sama kehendaknya dengan kekerasan dan pemaksaan, itu juga termasuk KDRT. Kata-kata kasar yang bikin trauma setiap hari, semua itu bisa jadi awal sebelum kekerasan fisik. Pelaku KDRT biasanya manipulatif. Pelaku biasanya nggak langsung kasar dari awal. Dia bikin korban merasa tergantung secara emosi dan ekonomi dulu. Setelah korban merasa nggak bisa lepas, baru dia mulai ngontrol, ngatur, bahkan tidak segan melakukan kekerasan fisik. Ada pola di situ, ada siklus di situ dalam pola KDRT. Fase manis, tegangan, ledakan, penyesalan palsu, diulangi lagi. Dan banyak korban yang terjebak di fase penyesalan palsu dan gak sadar mereka sedang dijebak terus. Namun kalian di sini gak usah khawatir. Di sini gue berikan tips keamanan yang gak standar, yang cuman kopas dari Google ataupun orang cuma baca narasi. Tapi ini tips keamanan dari dunia kriminal langsung yang gue dapatkan dari mantan kriminal juga yang gue temuin di lapas sana sewaktu gue jalanin hukuman. Dan tips yang pertama adalah jika lo menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, selalu buat catatan rahasia kekerasan. Tulis tanggalnya, jamnya, kejadiannya, saksi kalau ada, dan simpan bukti kayak foto luka ataupun rekaman suara. Ini penting banget buat bukti di pengadilan atau kalau suatu saat lu butuh pertolongan. Dan yang kedua, lo harus punya kode darurat dengan tetangga ataupun keluarga. Misal, kalau kirim pesan, lu bisa kirim sayur ya. Artinya, lu sedang dalam bahaya dan keluarga ataupun tetangga lu tahu lu sedang dalam bahaya. Itu buat sinyal
yang cuma lo sama orang terdekat lo ataupun orang yang lo percaya ketahui. Dan yang ketiga, amankan dokumen pribadi dan akses ekonomi. Banyak korban gak bisa kabur karena KTP, ATM, dan uang semua dipegang pelaku. Lu harus punya duplikat dokumen dan dana darurat yang disimpan diam-diam. Dan yang keempat, jangan cuma berani diam. Cari support system sebelum terlambat. Karena terlalu banyak korban yang mati rasa, diem terus sampai akhirnya luka permanen. Cari komunitas, lapor ke LBH ataupun konseling online. Jangan tunggu sampai berdarah-darah dulu baru lo mulai gerak. Dan yang kelima, waspadai fase manis pasca ledakan. Banyak pelaku pura-pura tobat, pura-pura menyesal, kasih bunga, minta maaf. Itu pola klasik pemangsa dan gue mohon lu jangan tertipu. Dan seperti gue bilang di awal tadi, modus kriminal ini paling sering terjadi. Namun kebalikannya, paling sering mendapatkan hukuman karena stigma negatif dari masyarakat. So gue minta kepada kalian masyarakat, jika ada korban kekerasan dalam rumah tangga yang kalian temui, jangan menghakimi, kalian supportlah. Karena end of the end, di saat kalian yang mengalaminya, kalian juga akan butuh pertolongan dari orang lain. Dan buat kalian yang nonton video ini, jika memang kalian sudah menjadi korban dan kalian takut, gua mohon jangan pernah takut untuk melakukan kebenaran. Karena kebenaran itu tidak akan terjadi jika semuanya diam. Dan gue kasih gambaran sedikit apa yang akan terjadi kepada pelaku KDRT di dalam lapas sana ataupun Buisana. Mereka nggak hanya dapat hukuman dari negara, tapi mereka juga dapat hukuman di sana dari narapidana yang lain. Karena seperti gue bilang, kekerasan dalam rumah tangga ataupun terhadap perempuan dan anak-anak itu adalah tindakan kriminal paling rendah yang ada di lapas sana. Dan rata-rata pelaku KDRT ataupun kepada perempuan dan anak-anak itu mendapatkan kekerasan fisik di lapas sana, mendapatkan perlakuan selayaknya sampah di lapas sana. Dan yang terpenting adalah mereka sering menjadi korban dan bulan-bulanan dari narapidana yang lainnya. Gue kasih contoh gambar satu hal. Biasanya pelaku KDRT ataupun kepada perempuan dan anak-anak, mereka disuruh ya begituan, dengan timun, dengan bon cabe, dengan ya hal-hal yang tidak selayaknya sepantasnya. Kalau di YouTube ini gak ada batasan, gue akan bongkar semuanya dan kalian akan merasa miris dengan pelaku KDRT yang ada di lapas sana. Tapi gue tetap harus mematuhi kode etik itu, jadi gue cuma kasih gambaran besarnya aja. Itu semua yang terjadi di sana sebagai bentuk dan dukungan narapidana kepada perempuan dan anak-anak. Jadi sekali lagi, narapidana itu gak semuanya itu brengsek dan gak semuanya itu keji. Dan di lapas sana gue juga ketemu pelaku KDRT. Itu seorang tokoh agama terkemuka. Dia pernah bilang ke gue, cerita ke gue gak pernah niat mukul bang. Gue emosi aja waktu dia bilang pengen pisah. Tapi dari emosi itu, istrinya cacat permanen. Dan dia baru nyadar pas sudah di penjara. Gak ada yang bela. Jadi gue bilang sekarang ke kalian semua yang nonton video ini,
emosi itu bukan pembenaran, dan cinta itu nggak boleh dibayar pakai darah ataupun kekerasan. Sekali lagi, KDRT itu bukan cuma urusan rumah tangga, tapi urusan nyawa, luka batin, dan generasi selanjutnya. Anak yang lihat ibunya dipukulin bisa tumbuh jadi pelaku juga. Dan lo yang diem aja bisa jadi penyambung kejahatan itu tanpa sadar. Sekali lagi, video ini gue buat untuk tujuan edukasi dan buka mata masyarakat, bukan untuk membenarkan tindakan kejahatan, apalagi glorifikasi kejahatan. Kalau lo mengalami KDRT, lo punya hak untuk selamat dan jangan takut untuk cari bantuan. Kalau lo ngerasa video ini ngebuka mata lo dan video ini bermanfaat, silakan lo tekan like dan lo share ke orang terdekat lo yang lo sayang. Siapa tahu mereka diam-diam sedang jadi korban. Dan ingat kata gua terakhir, kadang pelaku itu bukan orang asing, tapi orang yang serumah dan paling kita percayai. Dan gua minta lo subscribe channel ini, bantu channel ini berkembang agar semakin banyak orang-orang yang tersadarkan akan tindakan kriminal yang makin meresahkan belakangan ini. So, sampai ketemu di video kejahatan lainnya. Nama gue Baron, bye bye.